Oke, perkenalkan nama saya Rahmat Ibrahimovic. Saya dengan NIM akhir 004 berasal dari kelas SIA. Di sini saya akan mengerjakan tugas live coding dari mata kuliah pemrograman web dasar. Di sini database telah disediakan dan membuat beberapa halaman. Yang pertama, kita masukkan database terlebih dahulu. Masuk ke XMPP. Lalu kita start Apache dan juga MySQL-nya. Untuk memasukkan database, kita masuk ke MySQL admin. Lalu kita buat new database. Di sini saya mau buat pwd 004 create database. Setelah itu kita import database yang telah disediakan sebelumnya. Habis itu kita import. Telah berhasil. Lalu kita masuk ke folder htdocs dan membuat folder baru. Di sini saya mau buat pwd 004. Lalu kita buka ke VS Code-nya. Nah, pertama-tama kita buat file baru. Kita buat file koneksi.php. Nah, di sini gunanya untuk mengkoneksikan PHP kita dengan database yang telah kita buat tadi. Sini kita buat ini PHP. Kita buat jadi di sini kita pakai hostnya localhost, username-nya root, dan kita juga belum ada password jadi kosongin, dan nama database-nya adalah pwd 004. Di sini kita buat suatu kondisi kalau gagal dia akan mengirimkan pesan koneksi gagal, namun kalau berhasil dia langsung masuk ke database yang telah tersedia. Jadi kita pakai if connect error. Jangan lupa ditutup PHP-nya. Halaman pertama, nampilin daftar kategori di mana setiap kategori dapat diklik menuju ke halaman kedua. Lanjut kita buat file baru untuk halaman pertama yaitu index.php. Di sini karena kita perlu hubungan dari koneksi PHP tadi, jadi kita buat koneksi tadi, jadi kita buat seperti ini, PHP requirements koneksi PHP. Jangan lupa untuk ditutup. Nah, ini gunanya kita seperti tadi koneksi PHP sebelumnya. Jadi kita
menyambungkan halaman ini. Lalu kita buat HTML-nya. Di sini kita buat namanya daftar kategori. Daftar kategori. Habis itu di bodinya kita buat judul H1, daftar kategori. Daftar kategori. Habis itu kita buat tabelnya dulu, tabel. Di sini tabelnya kita pakai bordernya 1 dan kita pakai cell paddingnya 8, kita pakai 8. Oke, cell paddingnya 8. Oke, table cell padding border. Kita mau buat tiga ini line di sini. Kuning bos. Di sini kita buat nomor, di bawahnya kita buat kategori, dan di sini deskripsi. Habis itu kita buat penomoran tabelnya menggunakan PHP. Mulai dari 1, terus result SQL query SQL query koneksi select from categories order by category name. Nah, jadi di sini kita buat penomorannya itu MySQL query-nya tuh koneksi terhadap dari kategori yang di order by dari kategori name yang ada di tabel database kita. Lalu kita buat looping pengerjaan kalau while
habis itu result kita buat TR lagi yang berisikan TD. Ya, habis itu ini agar nomornya otomatis bertambah ke tabel berikutnya. Oke, setelah itu kita tutup lagi. TD-nya kita buat karena di sini kita mau buat dia ini menjadi link buat diklik biar masuk ke halaman berikutnya. Itu kita jadiin href produk kategori ini produk PHP. Ini file yang akan kita buat nanti jadi kategori ini row yang menghubungkan dari yang diambil dari kategori ID dan kategori ID habis itu kita tutup ya, harus kita lagi setelah itu kita buat TD lagi. Di sini kita mau buat kolom deskripsi kategorinya. Nah, di sini buka kayak tadi row sama kayak di atas. Description kita tutup seperti ini. Habis itu kita tutup kondisi while sebelumnya. PHP and while kok dikasih sih while oke. Error index 1 kok ini kayak koneksi PHP. Oh, ngapain pakai sama dengan langsung aja. Nah, pantes kuning dari tadi. Setelah itu kita coba lihat dari sini localhost tadi nama file kita adalah pwd004. Coba fatal error query di koneksi PHP 3 di koneksi fatal koneksinya PHP koneksi MySQL Connect
localhost root. Ini apa karena ada ini sih jadinya. Oh, tadi karena ada spasi. Tapi kok itunya nggak keluar ya? Kenapa kategorinya nggak keluar? Sini ya. Kategorinya ini apa belum aku masukin ya? Kategori name kita tutup. Bukan SMPP online 3. Itu udah bisa. Objective sensitive parameter require once index PHP 2 require once throw in connect PHP config kayak gini aja. Di koneksi PHP online 3. Error. Loh, nggak mau. Koneksi MySQL connect localhost root
sensitive parameter value root object sensitive index require once main throw and if they koneksi gagal sekali connect error yang bilang di sini errornya apa error database-nya PWD 04 PWD 04 PWD 04 kategori customer detail mana sih root PWD SQL connect ke nama database nya kan PWD 004 baru bisa. Tapi kenapa tidak jadi link?
situ salahnya. Setelah ini kita lanjut, maaf atas lama tadi, jadi kita lanjut ke di sini ada produk PHP, kita buat produk.php. Di sini juga sama, kita konekin ke database tadi, kita pakai require once PHP. Kita pakai kuning require once kuning ya, once koneksi .php. Oke, udah aman. Di situ kita ngambil nilai kategori yang ada di URL kategori ID dan kita ganti jadi integer biar lebih gampang. Jadi kita buat kategori di situ MySQL ya, ini kita buat MySQL query yang di dalamnya terdapat koneksi kita select category name from categories where category ID category ID. Di sini harusnya tinggal tambah titik koma. Category ID oh, kita lupa ini jadinya, jadiin dia integer dulu. Kategori ID sama dengan kita buat ya integer dollar ayahnya get habis itu kategori tinggal ditutup. Error ya, kategori ID error kategori ID error. Dia harusnya ini harusnya gede ID error ya.
sini kita buat daftar produk tetap sama. Di bodinya kita buat satu produk. Kita buka, kita panggil kategori tadi, kategori kita ambil kategori name, lalu kita tutup. Ini buat nampilin kategori yang dipilih dari halaman sebelumnya. Terus kita buat link kembali ke halaman sebelumnya, kayak ref dari ke index.php, terus dan log kembali. Oke, kita kasih break biar rapi, dua biar agak enak kelihatannya. Terus kita buat kategori ID. Kenapa kayak gitu? Kenapa ya? Kita lanjut dulu, kita buat table dulu lagi. Table kita buat sama kayak tadi, pakai bordernya satu mulainya, terus kita pakai padding di situ sih. Paddingnya kita pakai 8 karena tadi tabelnya 8. Habis itu tabelnya kita buat sama persis kayak tadi, index kategori deskripsi. Enggak sama sih harusnya isinya. Sini kita buat tr yang isinya ada 3 th kayak tadi. Sini kita buat produk ID,
terus kita nyimpan produk name, terus kita nyimpan juga unit price. Setelah itu kita buat PHP buat ini tuh kayak ngambil semua ID yang ada di ngambil semua produk ID, nama produk dan harga produk yang ada di tabel produk gitu. PHP terus result MySQL lagi result. Ini sih query harusnya. Query. Nah, query itu berisikan koneksi select produk ID, terus produk name dan juga unit price from produk yang dimana where kategori ID harusnya kayak gini. Kategori ID. Tapi kenapa error? Kategori ID lalu tutup. Di sini kita buat loopingnya kayak while ini SQL buat itu kita perlu sok, habis itu di sini berisi sok tutup dulu PHP-nya HTML. Body table ini berisi ini, terus dia nyimpan produk ID, produk ID.
harusnya kita buat aref ya. Sini aref ini buat enggak lah, cd produk ID buat td lagi. Dan ini kita mau buat link yang kembali ke halaman sebelumnya yang ada. Ini buat menuju ke detail yang produk ID ini ditekan. Jadi kita ref nanti kita buat namanya detail.php yang dimana itu ID yang simpan produk ID ini link buat ke berikutnya. Jadi gini nih, coba ini di dalam sih. Nah, habis itu buat lagi name kita tutup. Habis itu kita buat lagi di bawahnya ini untuk kasih nomor format dengan 2 angkanya desimal. Jadi kayak misalnya 18.00 19.00 kayak gitu di harga unitnya nanti. Jadi kita kasih $, ini number format row yang dalamnya simpan ini unit price menyimpan 2 desimal. Oke, harusnya udah aman sih, tinggal ditutup ya. Habis itu kita tutup PHP ini while-nya kita tutup dengan PHP and while. Oke, harusnya ini udah sih, tapi kenapa kategori ID dia error? Apa ya? Oke, masih di why error, why bro, why error online 4. Online 4 kategori.
kategori ID integer. Kalau kategori ID nya negatif, aja error. Apa di sini errornya? Syntax error, unexpected variable kategori ID. Kok syntax error, bro? Apa ya masalahnya ya? Syntax error kategori. Kategori ID. Gak mungkin ini sih. Koneksi, select from categories, kategori name, kategori ID. Integer. Kategori. Tutup. Habis itu masuk
Coba kita push drop ke database. Import. Ini ternyata cuman di koneksi PHP-nya saya melupa letak titik koma, jadi ya saya kebingungan mencari letak masalahnya, jadi ternyata hanya di situ. Nah, jadi kita kembali ke sini, bahwasannya kalau ini tuh untuk setelah dari indeks tadi kan pemilihan kategori itu akan ditekan produk di sini. Wait. Di kategori akan memilih kategori yang beverage condiment, misalnya kita tekan beverage, dia akan masuk ke halaman sini, warning halaman 17 array value. Oke, halaman 17 ini kategori name, detail daftar produk, halaman 17 produk. Produk yang kategori name, harusnya aman aja sih. Product warning, trying to access array of set on value of type null in C exam PWD 004. Bro, coba local host PWD 04 beverage kembali. Udah. Kenapa ini cat MySQL access kategori name. Trying to access array of set on value of type null in PHP online 17. Dan 17 dia ngasih type null. Produk sini kategori ID udah, select kategori name, select kategori name from kategori, select kategori ID, sini lupa titik koma ya.
masalahnya. Dingin 8. Query koneksi, ngambil produk ID, produk name, unit price dari produk di kategori ID. Mana ya? Apa ya? Trying to access array of set and value. Juga database-nya. Harusnya ini soft drink coffee tea. Atasnya nih masalahnya. Ini SQL Connect shop. MySQL FATCH shop. MySQL query koneksi, select kategori name from categories where kategori ID. Benar. Kalau ini dibuat kayak gini, error. Apa ya? Baik, kita lanjut saja dahulu. Kita lanjut membuat detail
PHP harusnya itu ada di halaman ketiga, seluruh informasi detail mengenai produk. Tadi halaman kedua harusnya ngampilin produk ID, produk name, dan unit price, serta apabila produk name diklik dia ngarah ke 7 halaman ketiga. Nah di sini halaman ketiga kita akan membuat detail produk. Jadi kita buatin nama PHP nya detail aja, detail PHP. Oke, detail PHP di sini kita juga sama, kita koneksin ke koneksi PHP. Jadi di sini kita buat terus require once koneksi.php. Habis itu kita buat ID. Ini untuk ngambil nilai ID yang ada di URL, terus kita buat ini, kita jadiin integer juga sama kayak tadi, integer. Habis itu $set kok set sih, get $get ID. Oke, di sini koneksi PHP-nya jangan lupa dikasih kurung tutup. Oke, udah produk, udah ini, udah ID tutup. Habis itu kita buat ini $produk sama dengan mysql asap. Habis itu kita ini mysql query. Di sini menyimpan koneksi dan kita select, kita ambil ini Nah, jadi di sini kita singkat dengan nama produk. Di sini menyimpan, kita ngambil P dan C kategori name dari produk P. Kita left join dari kategori C yang ada di P kategori ID, di mana P kategori produk. P itu seperti nama inisial lah kita sebutnya. Setelah itu kita buat HTML-nya, di sini kita buat detail produk, beda dengan yang tadi. Detail produk, di body kita buat satu, di new produk,
buat ini, kita buat link biar balik ke daftar kategori produk tadi. Jadi kita buat A produk PHP, produk.php, PHP dari gimana di kategori dengan ini itu produk tadi, produk ini kategori ID, kategori ID kita tutup dengan ini. Habis itu buat kembalinya kita pakai ini. Habis itu kembali. Oke, habis itu kita kasih break biar sedikit rapi. Itu kita bikin table lagi, table seperti yang tadi. Table di sini kita pakai border 1 dan cell paddingnya kita pakai 8 ya. Cell padding kita pakai 8. Habis itu kita buat TR-nya dulu. Ini nyimpan TH, produk name, produk name dulu, produk ID dulu, ID. Produk ID kita tutup, jangan lupa. Oke. Habis itu karena ini kita mau buat produk ID, produk name, kategori, dan quantity per unit, unit price. Jadi kita buat, kita tinggal copy aja, tinggal ubah sedikit aja. Kita bikin berapa ya? Kita bikin 9 lah, 9 biar lengkap gitu, 9 sesuai dengan yang perintah bapaknya. Ctrl C, kita tinggal buat di sini, Ctrl V, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sini kita buat di sini name, buat produk nama name di sininya. Oke. Nah, di sini baru kategori. Kok kategori sih? Produk name. Oke, yang setelah produk name kita buat kategori di sininya kita buat kategori ID. Kategori ID enggak ya? Kategori name ya enggak sih? Ya, kategori name.
kategori name. Setelah kategori kita buat quantity per unit alias jumlah per unit. Quantity per unit. Quantity per unit ini kita ambil dalamnya kategori product name kategori quantity per unit sini. Quantity per unit berarti quantity per unit. Quantity per unit ya. Habis di bawah quantity per unit kita buat unit price, harganya unit price. Unit price. Di sini kita buat juga unit price ya. Unit price. Nah, tadi karena kita buat dia angkanya desimal, jadi kita letak dia di sini salah. Ini bukan produk. Di sini dulu. Di sini tadi karena kita pakai number format, jadi kita di depannya harus letakin number format. Ya, number format di situ, sini 2. Oke, harusnya aman sih kayak gini. Kok unit sih, unit. Habis harga unit kita buat unit in stock. Unit in stock. Di sininya kita buat unit in stock juga sama. Unit in stock. Habis unit in stock kita buat pre-order levelnya. Jadi kita level orang buat pre-order lagi. Pre-order level. Pre-order level. Kok ini? Kok merah? Reorder level. Oke, aman. Setelah reorder level tadi, terus kita buat discontinued. Sini juga sama, discontinued. Sini jangan ditutup dulu. Kita bertanya kalau ya, dan juga kalau tidak. Tidak. Baru kita tutup. Tidak, kita tutup. Oke, harusnya sih aman. Habis itu kita break dulu biar rapi. Break. Setelah kita break, kita kasih ini untuk tambah keranjang. Tambah ke keranjang. Oke, setelah itu kita buat buttonnya from kita kok gitu, from kok from sih, form. Kita buat form, kok from sih, astaga. Actionnya kita ambil nanti di belanja.php. Ini buat di data nanti. Metodenya
pakai metode post iya nggak sih, post ya, post post. Kita pakai metode post, kita ambil input type-nya hidden, habis itu ya name-nya kita pakai product ID, product ID, value-nya value nilainya kita ambil dari produk tadi, product ID. Oke, ini tinggal kita tutup di dalam. Oke, ini tinggal kita salin, kita bikin 3. Hidden sama kita ambil product name sama unit price. Product name, unit price. Ya, value-nya sama-sama dari produk, paling di sini kita ubah jadi product name, dan juga di sini yang kayak tadi kita tulis unit price. Oke, unit price. Habis itu kita ke input jumlah produk yang dibeli, dia minimalnya harus 1. Jumlah kita pakai input gitu, input type-nya number, terus name-nya kita pakai jumlah yang jumlah, habis itu value-nya kita pakai 1 ditambah minimal 1. Oke, nilainya harus 1 dan minimal 1. Terus kita kasih tombol input, buttonnya input, type-nya submit, name-nya beli, value-nya beli. Oke, di sini kita buat nanti tabel di bawahnya untuk input pesanan dari pembeli ya. Ada formnya harusnya di bawah, ini harusnya di dalam form. Astaga. Oke, yang tadi kenapa dia nggak bisa jalan? Kalau ini nggak jalan, nanti kita perbaiki. Habis itu kita buat file yang terakhir untuk belanja, yaitu belanja.php.
di sini. Oke, suara masih aman sih harusnya. Kita kembali ke Visual Effects. Sama seperti sebelumnya, kita buat PHP-nya dulu. PHP. Cuman di sini karena kita pakai session, biar dia mulai sesinya itu, jadi pakai session start. Session start. Nah, jangan lupa ditutup pakai titik koma. Di sini kita mau ngecek kalau detailnya tuh udah ditekan submit dan tombolnya tuh udah beli, dia minimal 1. Kita buat kondisi if is-set kurung lagi $post standar post. Oke, post. Habis itu beli tadi, dia nyimpan ID dalam bentuk integer, lalu post ini. Oke, product ID, jangan lupa ditutup kurung. Selain dia nyimpan ID, dia juga harus nyimpan nama, harga, dan kualitas. Jadi ada 4 di sini. Kita tinggal, ya salah. 2, 3, 4. Tadi selain ID dia nyimpan juga nama dalam bentuk trim. Di sini bentuknya berbeda, jadi trim post ini. Oke, produk, tinggal di sini produk name. Dan jangan lupa ditutup tadi. Oke, selain ID dia juga nyimpan harganya tetap di dalam bentuk melainkan float. Habis itu dia unit price. Dari unit price dia ngambil unit price. Oke, selain ID, harga, terus quantity kita pakai QTY saja. Dia tetap dalam bentuk integer. Post produk ID-nya ini kita tukar jadi jumlah karena quantity adalah jumlah. Nah, di situ ini jangan lupa kita lanjutin dulu. Kita buat di sini dia dalam kondisi kalau dia itu belum pernah bully atau kayak belum pernah memesan, jadi kita simpan dia dalam bentuk array kosong. Jadi if is-set kita pakai $session dan situ ini card. Oke, di situ kita pakai session lagi. Karena tadi card kita pakai
cart tadi sama dengan kosong. Kenapa kosong? Karena dia belum melakukan pembelian, jadi di sini kosong. Oke. Selanjutnya kita pakai pengecekan kalau dia udah ada di keranjang atau belum. Jadi kurang lebih sama. Tinggal kita sedikit ubah kayak dia udah nyimpan ID tentunya karena udah pernah ada pembelian, jadi $ID. Habis itu ID session card. ID jumlah dengan quantity tertutup. Lah, kok error? Oh, dolarnya. Astaga. Lupa. Oke. Di itu kita buat satu lagi. Ini pengecekan kalau belum ada tambahan sebagai barang di keranjang. Jadi kayak biar dia ngapus gitu, kayak udah ada cuman dia pengen ngehapus. Jadi tadi karena udah pakai if, kita sini pakai else session, langsung ke session card ID sini titik kurung dulu. Lah, ini hapus dulu else ID, berarti jumlah ini udah nggak perlu. Di sini dia nyimpan produk ID, udah pernah nyimpan produk ID $ID koma. Selain dia nyimpan ID produk, ada nama, harga, dan quantity kayak tadi. Di produk name sini nama di sini dia tadi harga sini unit price, dan juga dia nyimpan quantity QTY. Sini jumlah. Oke, jumlah di sini berarti udah nggak pakai koma. Sini tutup satu, harusnya tambah satu lagi. Iya dong, ini 12 ini sini sini kok buat kedua.
Di sini kita buat fitur, misalnya ada di ID 5 atau ID 3 kita hapus keranjangnya, jadi kita pakai if lagi, if I set lagi, pakai $get habis itu kosongkan setelah itu kita pakai session untuk menyimpan card untuk dikosongin. Oke, setelah itu kita buat HTML-nya. Di sini kita namain keranjang belanja. Keranjang belanja. Oke. Terus di body kita kasih head, kasih judul dengan nama keranjang belanja. Oke. Di sini kita buat PHP-nya lagi. PHP ini kita buat kalau tabel ini nunjukin kalau kosong, tidak ada keranjangnya. Jadi if tidak MC oke, session habis itu kita namain card tadi untuk kita tutup. Oke. Habis itu kita buat tabelnya, tabel sama seperti yang tadi, kita pakai border 1 dan cell padding sama dengan 8, kita pakai 8. Oke, kita di sini buat tabelnya, ada nomor, produk, ID, produk nama, harga, jumlah, terus subtotal dan aksi, berarti ada 7. Di sini kita perlu nyalin 7, nomor 7. Di sini ada 1, kita copy, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Selain nomor dia nyimpan product ID, product name, harga, jumlah, subtotal, aksi. Oke. Habis itu kita buat PHP lagi, ini kalau total akumulasi harga itemnya tuh 0, belum pernah belanja, kita buat total 0. Ini kalau 0, nomor
itu kita buat loopingnya supaya di setiap session cardnya tuh kayak bekerja gitu. Jadi kita pakai for each dollar session, kita buat session, habis itu kita pakaiin card tadi ini sebagai item, as item. Oke. Ini untuk ngehitung sessionnya, jadi kita tambahin lagi subtotal sama dengan item unit price dikali itemnya tuh nyimpan jumlah dan mendapatkan total hasil dari penjumlahan subtotal. Oke, kita tutup. Kita buat tabelnya tadi, tr tb, habis itu ini dollar, nomornya otomatis nambah. Oke, kita tutup. Kita nggak hanya nomor, ada produk ID, produk nomor, produk ID, produk nama, dan harga unit, jumlah, serta format total jumlahnya. Berarti ada 6, kita tambahin 6, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nomor yang kedua kita nyimpan ID itu kita namain tadi item, dia nyimpan produk ID, produk ID. Oke, di sini juga sama, kita nama dibuat di sini produk name, name. Oke, produk name. Habis itu di sini kita buat tadi dolarnya di sini nih, kita buat number formatnya dollar item hasil dari unit price. Karena desimalnya kita pakai 2 tadi. Oke. Selanjutnya kita sini item jumlah. Oke. Di sini buat nyimpen subtotalnya. Jadi number format subtotal untuk ini. Oke. Habis itu kita buat untuk hapus
pengiriman produk ID lewat belanja PHP ini. Jadi kita buat seperti ini, td, habis itu ref-nya belanja.php, hapus dengan buka, terus item produk ID kita tutupnya di sini. Oke, produk, oke, pasti harusnya di sini kita tulis hapus. Setelah itu kita tutup dulu looping tadi dengan PHP and for each tutup. Oke, setelah kita tutup, setelah kita tutup tadi kita buat totalnya. Jadi kita buat di sini seperti ini. Habis itu menyimpan di sini full span-nya kita buat 5 karena kita mau hapus 5 misalnya. Terus align-nya kita buat right di sebelah kanan. Di situ strong kita buat strong ya, biar dia seperti bold gitu tulisannya, strong total. Oke, kita juga buat di bawahnya seperti ini kurang lebih, jadi kita salin aja, kita Ctrl+V. Di sini kita langsung pakai strong aja. Di sini nggak pakai full span, kita pakai strong. Terus dollar, kita bentukin dollar. Habis itu ya seperti ini kita buat number format yang total 2. Oke, jangan lupa kita tutup. Oke, seperti itu. Di sini kita break biar rapi. Habis itu kita untuk kosongkan kirim ke halaman belanja. Jadi kita buat ahref belanja.php kosong dan sama dengan satu. Sini kita buat kosongkan keranjang. Oke, kita buat yang lainnya tuh kayak PHP else-nya, else paragrafnya kita buat keranjang masih kosong titik. Ya sudah, habis itu kita selesaikan PHP-nya. PHP
nf. Oke, setelah kita tutup, kita kasih break biar rapi. Ini tombol untuk kembali ke indeks ke halaman pertama, kita buat linknya, hrefnya index.php, terus index php kita pakai buttonnya tambah produk lainnya. Oke, tambah produk lainnya seperti ini. Saya rasa cukup untuk di sini. Halaman 17 di bagian produk PHP. Halaman 17. Kenapa halaman 17-nya seperti itu? Apa ya? Produk. Head produk. Nampilin nama kategori yang dipilih dari halaman sebelumnya. Jadi ini buat nampilin kategori yang dipilih dari halaman sebelumnya, tapi kenapa nggak bisa ya? Ngaruh nggak ya? Gimana ya? Warning, trying to access online 18. Product ID, product name, unit price dari produk di kategori ID. Kategori ID kok muncul ya?
trying to access array of set on value of type null. Di sini emangnya type-nya null. Gurunya null. Baik, maaf Bapak, sekian dari pengerjaan saya, masih banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Pengerjaannya tidak maksimal, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, mohon bimbingannya.